lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi umat manusia. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Lili Astuti, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelompok 1 dengan NIM 61206201902. Baik, pada hari ini saya akan membahas beberapa materi ilmu hadis atau ulumul hadis. Yang pertama yaitu pengertian sejarah perkembangan cabang-cabang ulumul hadis. Bagian pertama yaitu pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis atau ulumul al-hadis. Ulumul al-hadis terdiri dari dua kata, yakni ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata ilim yang berarti ilmu-ilmu. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan atau perbuatan dan takrir. Bagian kedua yaitu cabang-cabang ulumul hadis. Yang pertama ilmu rijal al-hadis. Yang kedua yaitu ilmu al-jar al-ta'dil. Ilmu fadil bahmat. Yang keempat yaitu ilmu mukhtalif al-hadis. Yang kelima yaitu ilmu ilail al-hadis. Yang keenam ilmu garib al-hadis. Yang ketujuh yaitu ilmu asbab wurud al-hadis. Yang kedelapan yaitu ilmu mustalaha ahli hadis. Bagian ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri. Hanya saja belum dinyatakan cara beriringan atau Mustafa As-Siba dan Dr. Ahmad Umar Hashim mengatakan orang pertama kali menulis ilmu hadis adalah Ali bin Al-Madani, Syekh Al-Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Di antara kitab-kitab ilmu hadis pada abad ini adalah kitab Mukhtalif al-Hadis, yaitu Iktiab al-Hadis karya Ali bin Al-Madani dan Taubil Mukhtalif al-Hadis karya Ibnu Qutaibah. Pada materi kedua yaitu pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah sampai sekarang. Bagian A yaitu pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah. Periode ini disebut sebagai masa penulisan dan pentajwidan atau pembukuan hadis, atau periode ini dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah angkatan kedua, mulai Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai akhir abad kedua Hijriah, menjelang akhir masa dinasti Abbasiyah angkatan pertama. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa penulisan pengkodifikasian hadis secara resmi dikarenakan instruksi khalifah dan beberapa perihal yang menjadi latar belakang tercetusnya kegiatan tersebut. Pada pembahasan kali ini akan memuat pembahasan terkait latar belakang pengkodifikasian hadis pada abad kedua Hijriah. Ciri-ciri pengkodifikasian hadis pada abad kedua sampai kegiatan penyaringan hadis terhadap periwayatan yang dianggap palsu. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis berjumlah dikodifikasikan secara resmi pada waktu itu. Secara umum, pemeliharaan hadis lebih banyak terkonsentrasi pada hafalan dan amalan para sahabat dan terus mengalir generasi selanjutnya dan hanya sebagian saja yang berlangsung secara tertulis. Di samping itu, terdapat pula kekhawatiran akan lenyapnya hadis seiring dengan wafatnya ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in ini. Berarti bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, jumlah sahabat yang masih hidup semakin sedikit, padahal hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu dibukukan secara resmi. Yang lebih parah lagi, yang sedang dihadapi oleh khalifah adalah telah semakin berkembangnya hadis-hadis palsu atau hadis maudhu, yang sudah barang tentu akan sangat mengancam kelestarian hadis sebagai sumber ajaran agama.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat bahwa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin tidak membuka hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya sebab yang mendasar ialah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan instruksi untuk memodifikasi atau membukukan hadis. Ialah yang pertama, Al-Quran telah dibukukan dan telah tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. Yang kedua, telah makin banyak para perawi atau penghafal hadis yang meninggal dunia. Yang ketiga yaitu daerah Islam yang semakin meluas. Yang keempat, pemalsuan hadis yang semakin mengkhawatirkan. Bila keadaan demikian terus dibiarkan, maka kelestarian dan kemurnian ajaran Islam dapat terancam. Bagian B yaitu pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Artinya pada abad ketiga ini artinya masa pemurnian, penyehatan dan penyempurnaan. Periode ketiga ini dimulai sejak masa akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan pertama Khalifah Al-Ma'mun sampai awal pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan kedua Khalifah Al-Muqtadir. Bagian C yaitu pembukuan hadis pada abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-6 Hijriah. Periode ke-6 ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah angkatan kedua Khalifah Al-Muqtadir sampai Khalifah Al-Mu'tasim. Periode ini disebut sebagai masa pemeliharaan, penertiban, penambahan dan penghimpunan. Bagian D yaitu pembukuan hadis pada abad ke-6 sampai sekarang. Sejak Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan, kegiatan perkembangan hadis berpindah ke Mesir dan India. Dalam masa ini banyak kepala-kepala pemerintahan berkecimpung dalam bidang ilmu hadis. Pada periode ini disebut masa pensyarahan, penghimpunan, pentahrijan dan pembahasan. Baik, materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu sejarah hadis pada masa Rasulullah SAW dan periode sahabat. Yang pertama yaitu hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada periode inilah hadis hadir sebagai sebuah sabda akwal, af'al dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Adapun pengajaran hadis oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu dengan perbuatan hadis, yang kedua dengan bentuk perbuatan lisan dan tulisan, dan yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan yang berkenaan langsung dengan sahabat dan disaksikan oleh sahabat. Adapun cara para sahabat memperoleh hadis, yang pertama yaitu para sahabat berusaha memenuhi pengajian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berusaha menyediakan waktu untuk menyampaikan ajarannya kepada para sahabatnya. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW ketika mengalami persoalan kemudian menyampaikan langsung kepada para sahabat pada saat itu. Yang ketiga yaitu ketika para sahabat memiliki persoalan kemudian mereka menanyakan kepada Nabi tentang bagaimana hukumnya, maka Nabi menjawab saat itu juga dengan memberikan penjelasan hukum atas kasus tersebut. Dan keempat yaitu terkadang ada juga para sahabat yang melihat secara langsung Nabi SAW melakukan satu perbuatan. Hal ini berkaitan dengan ibadah seperti salat, zakat, haji dan ibadah lainnya. Adapun beberapa para sahabat yang meriwayatkan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Umar bin Khattab. Adapun cara sahabat meriwayatkan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin umumnya dengan cara yang pertama dari mulut ke mulut, jadi belum secara tertulis. Yang kedua periwayatan dengan cara lafziyah dan maknawiyah. Yang ketiga banyak bersandar kepada ingatan dan hafalan.
Baik, inilah materi yang sempat saya sampaikan terkait pelajaran ilmu hadis dan atau ulumul hadis. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dan teman-teman yang telah membantu. Jangan lupa like dan subscribe. Video ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman.